Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar kesehatan pada hari ini dengan tema manajemen pengendalian resistensi antibiotik pada pasien sepsis. Yang kami hormati Direktur Operasional Sita Emergency Ibu Kandi Lestari, diwakili oleh Ketua Panitia Saudari Fenty Rahmasari. Dan juga yang kami hormati ada Ibu APT Winda Kirana Ade Putri Clean Farm, dan juga ada Dr. Tulus Satriasi SPFK, ada Ibu APT Rahmaning Tias Nuri Fahmi Clean Farm selaku pembicara pada webinar hari ini hingga esok hari, serta tak lupa seluruh peserta rekan sejawat yang kami muliakan. Pada pagi yang cerah ini, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita mendapat kemudahan pada hari ini untuk berkumpul kembali untuk mengupdate ilmu, membarui ilmu dengan segala keterbatasan yang ada melalui udara. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu berlimpah syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan selanjutnya, perkenankan saya Dinda selaku host untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pemutaran lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Panitia, dilanjutkan seminar yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu APT Winda Kirana Ade Putri Clean Farm, dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik, peserta webinar yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Ketua Panitia. Kepada yang kami hormati, Saudari Fenty Rahmawati, silakan. Kami untuk terus meningkat. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan audio, sepertinya masih ke mute. Boleh dicoba, Saudari Fenty?
Baik, sepertinya masih ada kendala teknis di mikrofon Kak Fenty ya. Sambil kita benahi, mungkin akan saya ingatkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada hari ini juga masuk ke akun Pelataran Sehat ya, sambil menyelesaikan atau memulai pembelajaran karena pembelajaran sudah bisa dimulai. Cek. Sudah masuk ya? Baik, sudah masuk. Kak Fenty bisa dimulai. Silakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ketiga narasumber webinar kesehatan dengan tema manajemen pengendalian resistensi antibiotik pada pasien sepsis. Yang kami hormati para peserta dan panitia Cito Emergency. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diberikan nikmat kesehatan untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Dari Cito Emergency menyelenggarakan webinar ini sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan praktik klinis berbasis bukti terkini. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena pada saat ini sepsis merupakan kondisi kritis yang memerlukan penanganan cepat, namun meningkatnya resistensi antibiotik telah menjadi tantangan serius dalam tata laksananya. Angka kematian dan lama rawat inap pada pasien sepsis. Oleh karena itu, webinar ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi untuk memperkuat pemahaman mengenai strategi penanganan sepsis yang tepat. Dan teman-teman sejawat sekalian dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam webinar hari ini. Semua akan dijelaskan oleh narasumber. Silahkan teman-teman dapat mengikuti webinar ini dan bila ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada narasumber. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini kami ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Fenty Rahmasari telah membuka acara pada hari ini dan juga memberikan semangat untuk seluruh peserta untuk berdiskusi secara aktif pada sesi diskusi nanti dan silakan disimak untuk pembelajaran atau penyampaian materi dari Ibu Winda. Nah, baik rekan-rekan, kembali saya ingatkan kepada seluruh rekan-rekan yang telah bergabung dalam Zoom webinar maupun dalam streaming YouTube di Cito Emergency, silakan juga dapat memulai pembelajaran di LMS atau Pelataran Sehat. Kemudian jika ada kendala, silakan ditangkap layar atau screenshot, kemudian kirimkan ke admin kami. Sekali lagi, untuk segala kendala silakan ditangkap layar, kemudian kirimkan ke admin kami. Dan untuk mengapresiasi seluruh peserta yang telah bergabung pada hari ini, ada juga yang sambil bekerja, ada juga yang sambil berkegiatan di lain tempat. Mungkin akan saya sampaikan pantun pembuka ya. Kesarkem membeli dahlia, dahlia cantik rangkai dengan melati. Sungguh hati rasa bahagia dapat belajar dengan sobat Cita Emergency. Jangan lupa membeli mawar, mawar anggun taruh di meja. Siapkan kopi teman belajar, narsum cantik sudah siap sedia. Nah, baik selanjutnya saya ingatkan juga kepada seluruh rekan-rekan untuk dapat mengisi presensi pada link yang sudah dikirimkan oleh panitia bersamaan dengan link materi dan juga link kegiatan pada hari ini, sehingga silakan
isi untuk presensinya untuk tiap hari presensinya akan berbeda, sehingga silakan diisi untuk yang presensi hari ini, kemudian besok masuk kembali ke Zoom dan mengisi presensi untuk di hari kedua. Seperti itu, dan pada hari ini kita akan belajar bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Ibu APT Winda Kirana Ade Putri, sudah tidak asing lagi karena sudah beberapa kali berdiskusi bersama dengan kita. Semoga tidak bosan Bu Winda bertemu lagi dengan saya juga ya. Iya, Mbak Pada hari Dinda. ini Bu Winda akan membahas mengenai peran strategis apoteker dalam pencegahan resistensi antibiotik di era sepsis. Nah, kemudian nanti untuk penyampaian materinya, Ibu Winda akan kami persilakan untuk menyampaikan materi kurang lebih 90 menit. Kemudian kita lanjutkan ke sesi diskusi tanya jawab. Dan untuk rekan-rekan peserta, silakan untuk mengajukan pertanyaan selama Bu Winda menyampaikan materi, baik bisa melalui chat Zoom atau bisa melalui chat di kolom chat di streaming YouTube di Sita Emergency. Kemudian atau bisa melalui admin jika terkendala, kemudian atau bisa juga mengajukan pertanyaan secara langsung dengan cara raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofon nanti di sesi diskusi ketika sudah dibuka oleh admin kami, seperti itu. Dan kemudian langsung saja saya akan segera mempersilahkan Ibu Winda untuk menyampaikan materinya. Namun tak kenal maka tak sayang, sehingga saya akan membacakan secara ringkas saja. Bu Winda mohon izin mungkin sambil Bu Winda menyiapkan materi hari ini ya Bu ya. Saya akan membacakan secara ringkas kurikulum vitae beliau. Ibu APT Winda Kirana Ade Putri Anklin Farm, kelahiran Lahat 1987 dan saat ini beralamatkan di Niaga, Talang Jambe. Kemudian bekerja di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3,5 dengan riwayat pendidikan diantaranya adalah menempuh pendidikan S1 di Universitas Sumatera Utara, kemudian menempuh pendidikan apoteker profesi di Universitas Sumatera Utara, dan juga menempuh pendidikan Magister Farmasi Klinis di Universitas Gadjah Mada. Dengan pengalaman pekerjaan diantaranya adalah saat ini bekerja di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai apoteker klinis dan juga di Stikes Asia Palembang dari tahun 2024 hingga sekarang sebagai dosen farmasi dengan beberapa pengalaman praktek dan juga pengalaman penelitian banyak sekali. Salah satu penelitian beliau adalah identifikasi efek samping obat pada penggunaan antitrombotik pada pasien akut coronary syndrome atau ACS. Luar biasa sekali, langsung saja tanpa membuang-buang waktu saya persilakan Ibu Winda untuk menyampaikan materinya selama 90 menit ke depan. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Dinda. Saya izin untuk share screen dulu ya Mbak. Apakah terlihat Mbak? Apakah materinya sudah tampak Mbak Dinda? Ya. Sudah tampil? Oke, baik. Apakah suara saya terdengar Mbak? Sudah Bu Winda? Sudah terdengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa bertemu lagi dengan Mbak Dinda dan rekan-rekan semua. Dalam materi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pengendalian resistensi antibiotik pada kasus sepsis. Mungkin langsung kita mulai saja. Ya, jadi di sini kenapa kasus ini diangkat, masalah resistensi. Jadi melihat dari perjalanan dan perkembangan antibiotik sendiri, itu yang pada awalnya itu ditemukan oleh Alexander Fleming tentang penemuan penisilin, sampai di tahun 2020 tentang penemuan antibiotik-antibiotik baru. Nah, selama perjalanan dari perkembangan antibiotik ini sendiri, ini sudah banyak sekali ternyata antibiotik ini yang sudah mengalami resistensi. Jadi sejak penemuan dari si penisilin di tahun 1920, ternyata 20 tahun kemudian di 1940 itu ternyata resistensi penisilinnya sendiri sudah mengalami resistensi. Begitu juga dengan penemuan-penemuan antibiotik yang lain, di mana cephalosporin golongan pertama itu ditemukan pada tahun
antara 1940 sampai 1950 ternyata juga sudah mengalami resistensi. Nah, resistensi-resistensi antibiotik yang terjadi ini sebenarnya merupakan masalah yang sangat eh, bukan masalah yang ringan, masalah yang harus kita hadapi bersama, mengingat ketika nanti memang antibiotik ini sudah resisten semua, secara otomatis terapi untuk mengatasi infeksi pada pasien pun akan semakin sulit seperti itu, terutama pada kasus sepsis yang mau kita bahas hari ini. Nah, ini ada data penggunaan antibiotik di dunia, di mana pada tahun 2015 penggunaannya sendiri itu di beberapa negara sudah mungkin belum terlalu banyak. Tapi di tahun 2020 ini semakin berkembang dan berdasarkan laporan dari evaluasi secara kuantitatif itu tentang menggunakan DDD per 1.000 populasi pasien ini di negara-negara Eropa pun pemakaian antibiotiknya serta negara uh, Amerika pun di benua Amerika pun sudah semakin tinggi. Tapi untuk Indonesia sepertinya masih gambarnya ini masih agak lumayan terang. Ini kita pertanyakan apakah memang laporannya sedikit sekali atau seperti apa. Ini menjadi tugas kita bersama juga. Kemudian, nah apa yang terjadi apabila antibiotik ini, resistensi ini tidak teratasi. Jadi, antibiotik atau resistensi antibiotik sendiri ini merupakan satu dari 10 permasalahan medis, di mana pada tahun 2014 itu terdapat sekitar 700.000 kematian pasien per tahun yang diakibatkan oleh resistensi antibiotik. Kemudian di tahun 2019 ini juga sudah dirilis bahwa terjadi sebanyak 1,27 juta kematian per tahun. Ini yang juga diakibatkan dari si resistensi antibiotik. Dan pada tahun 2050 itu diprediksi bahwa proyeksi kematian pasien per tahun itu akibat dari resistensi antibiotik ini bisa mencapai 10 juta kematian per tahun. Nah, ini bukan angka yang sedikit, sehingga memang kita harus sama-sama care dan mewaspadai jangan sampai ini terjadi seperti itu. Kemudian akibatnya pemakaian antibiotik yang tidak terkontrol, resistensi antibiotik ini akan bisa menurunkan perekonomian pendapatan sebanyak 3,8% dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan global. Jadi bisa meningkat diestimasikan sekitar 300 miliar sampai lebih dari 1 triliun dolar Amerika per tahun. Ini bukan nominal yang sedikit seperti itu. Nah, di mana hampir eh, penyebab dari resistensi ini itu disebabkan oleh bakteri-bakteri yang sudah patogen. Ada E. coli, ada Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, kemudian Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa yang mungkin di rumah sakit kita atau mungkin di masyarakat ini sudah mulai banyak dan mungkin juga sudah resistensi semua. Hmm. Nah, ini juga data yang ditunjukkan dari Global Burden of Bakteri Antimicrobial Resistant di tahun 2019 menunjukkan bahwa di negara-negara atau di seluruh dunia pun angka kematian dari resistensi antibiotik ini juga tinggi sekali ya. Ini yang paling banyak itu adalah di Afrika, daerah Afrika, kemudian di Eropa dan Asia sendiri juga lumayan tinggi di sini. Kemudian uh, hampir sebagian besar itu penyebab kematiannya itu disebabkan karena infeksi di saluran pernafasan bagian bawah. Kemudian diikuti oleh infeksi-infeksi yang lain, infeksi intraabdominal, kemudian UTI, kemudian dan bakteri-bakteri lainnya. Nah, di sini juga data ini dari Global Burden ini juga menunjukkan bahwa memang sama bakteri-bakteri patogen ini memang yang menyebabkan kematian akibat dari si resistensi tadi. Jadi kalau di Asia sendiri kita lihat Asia Tenggara itu ini hampir banyak sebagian besarnya disebabkan oleh bakteri patogen SA, kemudian E. coli dari 6 bakteri terbesar patogen ini yang menyebabkan resistensi dan kematian pada pasien.
Nah, dari data ini juga kita bisa lihat bahwa bakteri-bakteri sendiri ini sudah mulai banyak resisten terhadap antibiotik-antibiotik. Dari sini diperlihatkan bahwa hampir 100.000 kematian itu disebabkan oleh bakteri-bakteri yang maaf, yang ada seperti Acinetobacter baumannii, E. coli ini sudah resisten terhadap lebih dari satu antibiotik. Jadi kita bisa lihat di sini Acinetobacter baumannii ini bisa menyebabkan kematian sebanyak 132.000 jiwa. Kemudian bakteri-bakteri yang lain ini juga sudah mulai banyak resisten terhadap golongan Cephalosporin generasi ketiga. Begitu juga dengan generasi keempat, hampir semua bakteri juga sudah mulai patogen dan sudah mulai resistensi. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nanti kita akan bingung nih mau terapi pasien yang mengalami infeksi ini nanti pakai antibiotik apa kalau memang sudah resisten semua. Nah, bagaimana tentang gambaran resistensi antibiotik di Indonesia yang saya dapatkan dari 48 penelitian itu di tahun 2018 sampai 2024 itu yang paling banyak itu adalah untuk bakteri ESBL sendiri sudah mencapai 46,38%. Nah, di sini dengan resiko resistensi tertinggi itu adanya di Pulau Sumatera sebanyak 63,99%, dan angka terendahnya itu di 15,24% yaitu di Pulau Kalimantan. Tapi ini masih menjadi catatan juga apakah memang karena eh, penelitian yang masih sedikit dan belum mencakup di semua daerah di Indonesia sehingga data yang didapat pun masih seperti ini. Kemudian bakteri yang paling banyak dari penelitian ini didapatkan bahwa yang resistensi itu adalah antibiotik atau maaf bakteri-bakteri seperti E. coli dan Klebsiella pneumoniae. Ternyata sama dengan data yang ada di dunia tadi bahwa bakteri patogen E. coli dan Klebsiella pneumoniae ini juga masuk dalam 6 besar bakteri patogen yang sudah paling banyak menyebabkan resistensi pada antibiotik kita. Nah, untuk infeksi-infeksi sendiri, ini yang paling banyak ditemukan itu adalah di infeksi saluran kemih, kemudian di infeksi aliran darah, ini termasuk sepsis nanti, dan pneumonia di saluran pernapasan. Nah, ternyata di sini juga ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara prevalensi resistensi antibiotik, baik itu di rumah sakit ataupun di komunitas. Nah, ini justru berbahaya sekali. Kalau di komunitas pun ternyata resiko untuk resistensi antibiotik sendiri ini sudah sangat tinggi seperti itu, hampir sama dengan prevalensi dengan yang ada di rumah sakit gitu. Nah, ini ada apa? Apakah memang ini antibiotik selama ini didapatkan dengan mudah atau seperti apa? Ini juga menjadi PR kita bersama nantinya. Nah, ada penelitian tadi juga hampir sama dengan data yang didapatkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia tentang pola patogen dan antibiogram Indonesia pada tahun 2023. Nah, di mana di sini didapatkan bahwa memang sebaran patogennya ini hampir sama dengan yang ada di dunia, bahwa sudah mulai banyak nih E. coli yang resisten terhadap Cephalosporin generasi ketiga, kemudian Klebsiella juga resisten dengan Cephalosporin generasi ketiga, E. coli yang sudah resistensi juga dengan golongan carbapenem, kemudian Pseudomonas aeruginosa juga resisten dengan carbapenem, kemudian bakteri MRSA juga sudah mulai banyak nih, jadi hampir sama dengan data yang didapatkan dari di dunia. Nah, dari data Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik ini, kita bisa simpulkan bahwa bakteri patogen prioritas utama WHO yang merupakan MDRO ini sudah banyak ditemukan di semua kelas rumah sakit di Indonesia. Dengan dominasi bakterinya, itu resistensi terhadap Cephalosporin generasi ketiga, kemudian resistensi juga dengan golongan carbapenem. Seperti itu. Nah, ini lumayan agak mengerikan seperti itu dari hasil yang kita dapatkan. Nah, sebenarnya untuk hasil dari pola patogen dan antibiogram ini nanti ini bisa kita gunakan nanti dalam kita men-treat pasien yang mengalami infeksi, terutama infeksi sepsis ini seperti itu. Nanti antibiotik apa yang bisa kita berikan pada pasien di rumah sakit kita.
Nah, apa itu resistensi antibiotik? Mungkin kita bahas sedikit karena mengulang saja, di mana resistensi antibiotik ini terjadi ketika bakteri ini mengalami evolusi untuk menghindari efek dari antibiotik. Jadi, dengan berbagai macam mekanisme, baik itu nanti perubahan genetik DNA-nya gitu. Nanti akibatnya itu menyebabkan efikasi dari antibiotik ini berkurang, sehingga bakteri ini bisa terus tumbuh dan berkembang biak walaupun dia berada di kadar terapeutik antibiotik tertentu. Nah, yang kita khawatirkan bahwa antibiotik resisten ini bisa mentransferkan resistensi obatnya itu ke antibiotik yang lain, sehingga nanti bisa menyebabkan masalah yang lebih luas lagi. Nah, apa sih dampak dari infeksi oleh resistensi antimikroba ini? Yang pertama itu adalah penyakit menjadi sulit kita tangani, karena ketika dikasih antibiotik A, oh ternyata kok nggak ada perbaikan ya. Nah, kita harus berpikir lagi nih, antibiotik apa yang harus kita berikan ke pasien untuk mengatasi infeksinya, seperti itu. Jadi kita berlomba-lomba dengan antibiotik yang harus kita pikirkan dan kita berikan ke pasien, seperti itu. Kemudian, antibiotik lainnya mungkin sudah tidak berguna lagi ya tadi karena dia antibiotik resisten ini bisa mentransferkan ke bakteri yang lain bahwa dia sudah resisten. Nah, ini juga menjadi eh, sulit juga karena antibiotik yang lain ternyata oh di bakteri A udah nggak bisa lagi digunakan seperti itu. Kemudian lama tinggal pasien di rumah sakit ini menjadi lebih panjang, loss-nya memanjang, kemudian otomatis nanti biaya yang dikeluarkan untuk perawatan si pasien ini juga akan semakin meningkat seperti itu. Kemudian adanya AMR ini juga bisa meningkatkan resiko resistensi terhadap antibiotik yang lain. Kemudian eh, MDRO ini juga bisa menyebarkan ke pasien lain, jadi pasien yang terinfeksi itu kalau memang proses PPI-nya nggak bagus, proses pencegahan dan sanitasinya nggak bagus, dia akan melurahkan resistensinya ke pasien-pasien yang lain. Jadi yang paling kita takutkan bahwa AMR ini meningkatkan resiko kematian pada pasien-pasien kita. Nah, bagaimana si antibiotik resisten ini bisa terjadi? Nah, ini hampir dari 50%-nya ini akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Baik itu penggunaannya yang misalnya infeksinya disebabkan oleh virus, tapi ditreat dengan antibiotik, padahal tidak ada infeksi sekunder akibat dari virus tersebut. Kemudian pasiennya itu misalnya eh, tidak terinfeksi oleh antibiotik tapi diberikan anti jamur. Kemudian bisa juga karena pasiennya sebenarnya cukup dengan kalau di komunitas misalnya pasiennya hanya flu saja cukup dengan istirahat tapi diberikan antibiotik, tidak ada demam, tidak ada tanda infeksi lainnya itu juga menyebabkan atau menyumbangkan penyebabnya menyebabkan bakteri ini menjadi resisten terhadap antibiotik. Dosis juga penggunaan antibiotik yang overuse ataupun underuse itu juga bisa menyebabkan resistensi dari si antibiotik. Periode waktu penggunaan. Terkadang kita menggunakan antibiotik yang terlalu sebentar atau justru antibiotik spektrum luas yang terlalu lama sampai misalnya 21 hari padahal tanda-tanda infeksi pasien sudah teratasi seperti itu. Nah, itu juga bisa meningkatkan resiko dari si resistensi antibiotik. Kemudian dari segi kontrol infeksi kita di rumah sakit yang kurang, PPI-nya kurang, mungkin 5 langkah cuci tangan tidak dilakukan oleh nakesnya, seperti itu. Sehingga transfer infeksi dari satu pasien A ke pasien B, kemudian satu ruangan A ke ruangan B itu lebih besar terjadi seperti itu. Jadi ada cross silang. Jadi untuk em, transfer transfer infeksinya. Kemudian program penguasaan resistensi antibiotik yang kurang itu juga bisa mempengaruhi atau menyebabkan semakin meningkatnya resistensi antibiotik. Jadi tidak ada nggak pernah kita nih misalnya rumah sakit mengevaluasi bagaimana sih penggunaan antibiotik di rumah sakit kita. Kemudian bagaimana petakuman kita, apakah sesuai pemberian antibiotik dengan petakuman yang ada di rumah sakit seperti itu. Itu juga bisa. Kemudian yang banyak di masyarakat ini adalah penggunaan antibiotik di sektor peternakan dan pertanian. Sektor peternakan ini kan banyak sekali misalnya penggunaan antibiotik untuk ternak-ternak ayam misalnya atau penggunaan penisilin atau misalnya amoksisilin untuk ternak-ternak agar tidak misalnya tidak terkena infeksi tapi sebenarnya tidak diperlukan seperti itu. Ini juga nanti
eh, hewan-hewan ternak dan tanaman-tanaman pangan tadi yang sudah terkontaminasi antibiotik tadi itu akan dimakan oleh manusia, oleh kita, nah yang bisa menyebabkan resistensi juga terjadi di tubuh kita seperti itu. Nah ini ada bagannya, jadi resistensi antibiotik itu bisa disebabkan oleh perawatan yang tidak tepat dan penggunaan yang tidak tepat. Jadi peresepan yang tidak benar, keterbatasan obat yang tidak tersedia, aksesnya mudah, siapa aja bisa beli, siapa aja bisa ambil, seperti itu. Kemudian kurangnya pengetahuan dari masyarakat, misalnya udah ngerasa baik kan, kalau di komunitas itu, oh seharusnya antibiotik dari minum 7 hari, hanya diminum 2 hari sudah merasa baik kan, dihentikan, seperti itu. Nah itu nanti menjadi tugas kita sama-sama memberikan pengetahuan dan edukasi di komunitas yang masih kurang tersebut. Kemudian eh, kita juga harus memberikan pelatihan yang secara berkelanjutan pada SDM-SDM kita atau nakes-nakes kita yang memang masih membutuhkan pelatihan. Sehingga nanti diperlukan pedoman, standar, kemudian keputusan yang menjadi kebijakan nasional yang bisa dipakai sehingga nanti bisa menurunkan atau diharapkan bisa mengurangi atau mengendalikan resistensi dari si antibiotik ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi sepsis? Bagaimana pemakaian antibiotik pada pasien dengan sepsis? Sebelum kita masuk ke bagian tersebut, ada baiknya kita sedikit mengulas tentang sepsisnya. Jadi, sepsis sendiri ini merupakan penyebab kematian utama di beberapa negara di Eropa setelah infark miokard akut, stroke, kemudian trauma. Dan di negara-negara maju sendiri itu sudah menyatakan bahwa sebanyak 1,5 juta orang Amerika per tahun ini terkena sepsis. Kemudian sepsis dan shock sepsis ini juga merupakan uh, penyebab kematian tertinggi juga pada pasien. Nah, salah satu penyebab kematiannya itu adalah karena terlambatnya penanganan awal pada pasien sepsis. Nah, sepsis sendiri itu bisa jadi disebabkan karena adanya infeksi, baik itu jamur, parasit, virus, bakteri yang lebih banyaknya itu yang menyebabkan terjadinya inflamasi pada area sistemik, nanti yang bisa menyebabkan terjadinya sepsis. Nah, data dari Alliance Global Sepsis ini menyebutkan bahwa 47 juta kasus sepsis di dunia itu menyebabkan 11 juta pasien meninggal setiap tahunnya. Atau bisa disamakan bahwa dari 1 dari 3 pasien yang menderita sepsis itu meninggal setiap tahun. Dan 1 dari 6 pasien yang mengalami sepsis itu mengalami komplikasi akut, bisa jadi komplikasi organ, dan 40% pasiennya itu kembali ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 90 hari pasca dirawat. Nah, ini adalah definisi sepsis. Yang terbaru kita menggunakan sepsis 3, di mana sepsis ini sekarang didefinisikan sebagai gangguan fungsi organ akibat respon tubuh terhadap infeksi yang mengancam jiwa. Sedangkan shock sepsis sendiri itu sepsis yang disertai dengan gangguan seluler dan metabolik yang mengancam jiwa. Nah, untuk kriteria sepsis sendiri, ini kita bisa menggunakan SOFA untuk yang pasien-pasien di ICU, karena itu akan menilai evaluasi terhadap fungsi fisiologisnya, kemudian bagaimana respirasi pasiennya, koagulasi, hepatik, kemudian sistem saraf pusat, dan bagaimana dengan ginjalnya. Di mana semakin tinggi nanti skor dari SOFA, itu akan meningkatkan mobilitas dan mortalitas sepsis, dan semakin tinggi nilai dari SOPA juga bisa menggambarkan bahwa pasien-pasien ini sudah mengalami kegagalan fungsi organ. Nah, sedangkan untuk pasien-pasien di IGD ataupun di ruangan umum mungkin kita bisa menggunakan PISOPA, di mana kalau terdapat 2 dari 3 kriteria, ini kan skornya bisa kita lihat secara cepat, kita bisa lihat dari suhu pasiennya, apakah nadinya lebih dari 90 kali per menit, bagaimana laju pernapasannya, kemudian bagaimana tanda inflamasinya. Nah, ini bisa dijadikan kriteria yang cepat dan sederhana untuk menetapkan apakah pasien ini mengalami early sepsis atau tidak, seperti itu. Nah, ini perhitungan dari sopanya. Kita bisa lihat dari respiratorinya, kemudian dari koagulasi plateletnya. Ini nanti dari hasil laboratorium, bagaimana kondisi hepar pasiennya, nilai bilirubinnya, apakah sudah mulai tinggi,
Kemudian bagaimana kondisi vaskulernya, berapa MAP pasiennya, apakah memerlukan vasopresor atau tidak, seperti itu. Kemudian bagaimana kesadaran pasien, berapa GCS-nya. Ini ditentukan berdasarkan ada grading-grading nilainya sendiri. Kemudian bagaimana dengan fungsi ginjal, kreatinin pasien, apakah urin output pasiennya masih ada atau tidak, itu juga bisa dilihat. Nah, jadi untuk yang sofa sendiri ini bisa dihitung di ICU tiap 24 jam. Jadi kalau memang nilainya lebih dari sama dengan 2, itu sudah menggambarkan bahwa pasien mengalami disfungsi organ dan sudah mulai adanya prognosis untuk mortalitas pasien. Seperti itu. Kalau untuk hisopa sendiri, seperti yang saya bilang bahwa ini dilakukannya di luar setting ICU, bisa jadi dilakukan di IGD ataupun di rawat inap biasa. Kalau memang skornya lebih dari 2, itu resiko tinggi mengalami early sepsis. Nah, ini untuk patofisiologi sendiri, di mana adanya infeksi pada pasien itu bisa menyebabkan atau mengaktifkan mediator dari inflamatori yang bisa menyebabkan terjadinya vasodilatasi, kemudian menyebabkan terjadinya disfungsi endotelium, yang efeknya nanti bisa menyebabkan terjadinya hipotensi kalau memang vasodilatasi itu terjadi. Hipotensi ini akan mengakibatkan maldistribusi dari aliran darah sehingga menyebabkan terjadinya iskemi dan kematian sel yang bisa menyebabkan disfungsi dari si organ-organ itu sendiri. Begitu juga dengan media inflamasi, jika memang sudah teraktifkan, ini akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi, juga akan menyebabkan aliran darah ke organ itu menjadi terhambat, kemudian menyebabkan juga kematian dari atau disfungsi organ. Itu juga, nah, penyebab dari sepsis sendiri itu ternyata sebagian besar disebabkan oleh bakteri gram negatif sebanyak 44 sampai 59%. Ada juga sepsis yang disebabkan oleh bakteri positif, kemudian organisme anaerob dan jamur. Maka di tata laksana sepsis pun pemberian anti jamur itu diperbolehkan jika memang penyebab sepsisnya pasien itu disebabkan oleh jamur seperti itu. Nah, untuk bakteri gram negatif sendiri, yang paling banyak menyebabkan sepsis itu sama tadi ada E. coli, ini sebanyak 55 sampai 60%, kemudian Klebsiella, kemudian Enterobacter, kemudian Pseudomonas aeruginosa. Nah, untuk yang bakteri gram positif sendiri, ini paling banyak disebabkan oleh golongan Staphylococcus aureus. Nah, apa yang harus kita ingat ketika kita eh, mendapatkan atau ada pasien yang mengalami sepsis? Ini kita harus ingat tentang waktu. Jadi kita berkejaran dengan waktu. Jadi waktu ini kita bisa analogikan sebagai lihat temperatur pasien, apakah pasien temperaturnya normal atau di bawah normal, apakah ada tanda-tanda infeksi, gejala-gejalanya, mediator infeksinya, gitu kita bisa lihat berapa leukositnya, prokalsitoninnya, CRP-nya, seperti itu. Kemudian apakah ada penurunan kesadaran pada pasiennya, pasiennya mengantuk, gelisah, itu kita lihat juga. Kemudian ada extremely ill atau tidak, ada nyeri yang tidak terkontrol atau pasien yang merasa tidak nyaman, kemudian napasnya yang pendek. Nah, ini bisa kita jadikan juga untuk melihat pada saat pasien mengalami sepsis atau tidak. Nah, ini adalah tata laksana yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah pasien ini mengalami sepsis atau tidak. Mungkin teman-teman sudah tahu, jadi kita bisa melihat dari quicksopanya, kemudian kalau dia memang tidak hanya terduga sepsis, kalau dianya tidak terduga sepsis, kita bisa pantau kondisi klinis secara berkala, kemudian kita bisa letakkan di rawat inap umum. Tapi kalau dia memang mengalami sepsis, kita bisa lihat apakah ada tanda-tanda disfungsi organ pada pasien. Kalau memang hasil sofanya itu lebih dari 2, berarti kita lihat lagi apakah ada tanda shock atau tidak. Jika ada dengan shock, maka pasien dinyatakan dengan shock sepsis. Kalau dia tanpa shock, itu hanya didiagnosa pasien mengalami sepsis saja. Dan aktivasikan sepsis care bundles dan manajemen di multidisiplin, baik itu nanti dokternya, perawatnya, farmasinya, bagian mikrobiologinya, ini semua harus berperan aktif untuk melakukan manajemen sepsis ini. Nah, setelah diaktifasi sepsis care bundles-nya, kita bisa mulai selama 1 jam pertama
setelah pasien itu tegak dengan diagnosis sepsisnya, kita bisa lakukan pengukuran kadar laktat. Lakukan kultur darah sebelum pasien diberikan antibiotik spektrum luas yang pertama kali. Jadi nanti ketika memang kita mau melakukan deeskalasi antibiotik, hasil kultur pasien itu sudah ada. Kemudian lakukan pemberian antibiotik antibiotik yang spektrum luas. Kemudian selama 3 jam berikutnya itu lakukan ulang pengukuran kadar laktat pasien. Kalau memang pasiennya nanti mengalami shock, maka berikanlah pemberian kristaloid 20 ml per kilogram berat badan. Jika hipotensi atau kadar laktatnya lebih dari 4 mmol per liter, atau berikan vasopresor untuk menjaga MAP tetap di batas normal, yaitu lebih dari atau sama dengan 65 mm air raksa. Nih, jadi dalam mendiagnosis sepsik ini harus dilakukan secara klinis, harus melihat tanda dan gejalanya, kemudian pemeriksaan penunjangnya juga harus ada, kemudian pemeriksaan mikrobiologisnya juga sudah ada. Kemudian, nah ini yang tadi juga sama, pengukuran kadar laktat, kultur darah, kemudian antibiotik spektrum luas ini sangat direkomendasikan. Kalau bisa 1 jam setelah pasien didiagnosis sepsis harus masuk, kemudian pemberian cairan intravena dan pemberian vasopresor. Nah, pada kali ini kita akan lebih fokusnya itu ke antibiotiknya. Nah, bagaimana manajemen antibiotik pada pasien dengan sepsis atau shock sepsis? Nah, jadi di sini pemberian antibiotik pada pasien sepsis atau shock sepsis ini bertujuan untuk meningkatkan efikasi dari si antibiotik dan bertujuan untuk mencegah munculnya strain resistensi antibiotik lain selama pengobatan. Jadi memang pemberian antibiotik pada pasien sepsis ini harus cepat, tepat, dan optimal. Seperti itu. Nah, bagaimana sih pemberian antibiotik yang baik itu? Menurut Joseph and Riford ada 4D, yaitu dos obatnya yang tepat, dosisnya yang tepat, proses deeskalasinya juga tepat, serta durasi yang tepat. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, data layanan antimikroba ini bisa kita lihat dari pemilihan antibiotiknya, dosisnya, durasinya. Nah, sehingga kita harapkan nanti pemberian ini bisa memberikan luaran klinis terbaik pada pasien dan meminimalkan toksisitas bagi pasien serta juga meminimalkan resistensi antibiotik. Nah, ini mungkin secara garis besar pemberian antibiotik pada pasien sepsis. Jadi berikanlah antibiotik empiris secara intravena, antibiotik yang bersifat broad spectrum, bisa mengcover bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ketika nanti hasil kultur dan hasil sensitivitas itu sudah keluar, kita bisa melakukan deeskalasi menjadi antibiotik yang bersifat spektrumnya lebih sempit. Kemudian untuk dosisnya sendiri itu bisa kita gunakan dosis individual bukan dosis standar. Kemudian kombinasi antibiotik juga bisa kita gunakan, itu menyesuaikan dengan kondisi pasien dan penyakitnya. Kemudian eh, kombinasi antibiotik empiris atau pemberian antifungal empiris itu kita bisa lihat dari kondisi neutropenia pasien. Kemudian bisa lakukan deeskalasi dalam beberapa hari pertama kalau memang ada perbaikan klinis. Kemudian tadi sudah saya jelaskan juga bahwa pemberian antibiotik harus dilakukan dengan segera dalam 1 jam setelah diagnosa awal. Untuk pemilihan antibiotiknya sendiri, ini nanti harus melihat riwayat antibiotik pasien sebelumnya, kemudian komorbidnya, kemudian komunitas dari rumah sakit. Apakah pasien ini dari komunitas ataukah transferan dari rumah sakit lain, dan bagaimana peta kuman lokal. Nah, untuk durasi antibiotik sendiri, ini bisa kita berikan 5-10 hari. Ada juga guideline yang menyatakan bisa diberikan antara 5-8 hari. Ternyata dari beberapa hasil penelitian nantinya itu memperlihatkan bahwa durasi antibiotik yang lebih panjang itu tidak memberikan efek yang bermakna dibandingkan dengan kita memberikan antibiotik dengan durasi yang lebih pendek. Tapi tetap kita harus mempertimbangkan kondisi pasien nantinya. Nah, efek dari durasi antibiotik yang lebih panjang ini justru nanti bisa menyebabkan respon klinis pasien itu menjadi lebih lambat, kemudian fokus pada infeksinya itu justru tidak teratasi, terjadinya bakteremia Staphylococcus aureus, kemudian meningkatnya infeksi jamur, dan resiko terjadinya imunokompromis. Nah, bagaimana peran antibiotik pada kondisi sepsis?
Ini menurut SSC tahun 2016, ini tadi sama pemberian antibiotik spektrum luas harus dimulai sesegera mungkin dalam waktu 1 jam setelah sepsis dikenali. Pemberian antibiotik yang tepat dan optimal itu bisa meningkatkan keberhasilan pengobatan, kemudian bisa juga mengurangi efek samping antibiotik dan mencegah resistensi. Nah, dalam pemilihan antibiotik ini agar tepat dan optimal, maka semua patogen yang terlibat harus kita pertimbangkan. Nanti apakah kita bisa melihat dari sumber infeksinya, apakah dia urosepsis ataukah sepsis karena hal lain. Sehingga nanti pemberian antibiotik itu harus berdasarkan dosis individual, bukan dosis yang standar. Nah, pemberian antibiotik dalam 1 jam itu di beberapa penelitian terhadap pasien ini didapatkan bahwa pemberian antibiotik secara signifikan itu bisa menurunkan mortalitas ketika diberikan kurang dari 1 jam dibandingkan lebih dari 1 jam pada fase triase. Jadi bisa menurunkan mortalitas pasien secara signifikan jika diberikan sesegera. Dalam penelitian lain, itu terhadap 290 pasien dengan sepsis, itu juga ditemukan bahwa pemberian antibiotik yang tertunda itu dikaitkan dengan peningkatan mortalitas pasien. Pada tahun 2017, penelitian retrospektif dan multisenter besar terhadap 35.000 pasien di IGD itu dilaporkan bahwa setiap jam yang berlalu antara presentasi dan pemberian antibiotik itu dikaitkan dengan peningkatan resiko mortalitas sebanyak 9%. Jadi memang pada pasien-pasien sepsis ini harus diberikan antibiotik segera. Nah, ini adalah timing pemberian antibiotik menurut Surviving Sepsis Campaign di 2021. Jadi memang ketika pasien itu didiagnosa atau dicurigai mengalami sepsis, maka diberikanlah antibiotik 1 jam pada saat ditegakkan diagnosa seperti itu. Kemudian uh, dan disarankan pemilihan antibiotiknya itu pemberian antibiotiknya itu diberikan secara intravena. Nah, di sini keterlambatan pemberian antibiotik pada pasien sepsis itu juga bisa meningkatkan mortalitas, meningkatkan resiko cedera paru, meningkatkan lama pasien tinggal di rumah sakit, kemudian meningkatkan terjadinya cedera ginjal akut, memperburuk disfungsi organ akibat adanya respon inflamasi yang memburuk. Jadi di sini dari penelitian didapatkan bahwa pasien yang sudah mendapatkan protokol sepsis dari 6 jam, itu pemberian antibiotiknya itu di 0,95 jam. Kemudian delay dari antibiotik itu bisa meningkatkan resiko mortalitas di rumah sakit sebanyak 4%, di mana nanti ini bisa terlihat dari pasiennya sudah mulai harus diberikan vasopresor, pasien yang mengalami septic shock, seperti itu. Nah, sehingga mungkin nanti untuk dari klinisi itu harus lebih cepat untuk mendeteksi dini infeksinya melalui SOFA ataupun QuickSOFA, kemudian melihatnya itu dari biomarker infeksinya juga. Bisa jadi melihatnya itu yang direkomendasikan adalah melihat dari nilai prokalsitonin pasien seperti itu. Nah, ini eh, treatment antibiotik pada pasien sepsis ada 4, yaitu ada pemberian antibakteri yang secepat mungkin, 1 jam tadi, kemudian pemberian dosis yang adekuat, rutenya yang adekuat, jadi menggunakan rute intravena, kemudian mempertimbangkan penetrasi organnya di mana. Jadi kita lihat nanti pemilihan antibiotik itu berdasarkan ini antibiotiknya ini bisa bekerja di organ yang mana sih, seperti itu. Kemudian proses eskalasi atau deeskalasi, kemudian optimalisasi hasil dari kultur pasien, hasil mikrobiologinya, kemudian berikan antibiotik durasi pendek pada pasien, kemudian penggunaan dosis secara individual dengan melihat farmakodinamik dan farmakokinetik pada pasien, karena pada pasien sepsis ini terjadi perubahan baik itu fungsi ginjalnya, kemudian ikatan protein bindingnya, kemudian ginjalnya, kemudian gangguan hatinya, sehingga ini nanti akan mempengaruhi dosis yang diberikan pada pasien tersebut. Nah, bagaimana kita melakukan pemilihan antibiotik empiris pada pasien sepsis ini?
harus dilihat faktor pasiennya, kemudian harus dilihat juga faktor patogennya. Jadi dari faktor pasien sendiri kita harus melihat usia pasien, apakah pasien ini dewasa, pasien ini anak-anak, ataukah pasien ini geriatri, kemudian berat badan pasiennya berapa, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami berat badan yang berlebih atau overweight, ini akan mempengaruhi dalam perhitungan dosis antibiotik nantinya, terutama untuk antibiotik-antibiotik yang berikatan dengan lemak seperti itu. Kemudian ada atau tidaknya riwayat alergi pada pasien, bagaimana komorbiditas pasien, apakah ada penyakit lain yang menyertai, kemudian ada atau tidaknya disfungsi organ, bagaimana kondisi hatinya, ureum kreatininnya, OTPT-nya, seperti itu. Karena itu akan mempengaruhi juga respon dari ekskresi dan eliminasi dari si antibiotiknya sendiri. Kemudian apakah pasiennya ada terapi imunosupresif atau tidak. Nah, dari segi patogennya sendiri, kita harus melihat juga riwayat pasien ini sudah pernah mendapatkan antibiotik apa sebelumnya. Kemudian di rumah sakit dia sudah berapa lama, karena takutnya kan ada transfer dari antibiotik apa bakteri sebelum dari rumah sakit sebelumnya. Apakah ada keberadaan alat-alat infeksi pada pasien yang bisa dijadikan sebagai sumber infeksi? Kemudian bagaimana pola ekologi lokalnya, kemudian pola resistensi di rumah sakit sebelumnya dan rumah sakit sekarang, kemudian bagaimana hasil kultur dari rumah sakit sebelumnya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai acuan kita nanti untuk melakukan pemilihan antibiotik secara empiris. Nah, berdasarkan IDSA, Infectious Disease Society of America, ini dia menerbitkan pedoman untuk terapi empiris berdasarkan status imun lokasi dan inang pasien, di mana ketika kita ingin menentukan bakteri empiris pasien itu, kita harus melihat antibiogram lokal yang kita bisa jadikan sebagai alat untuk memandu melakukan terapi empiris pada pasien. Kemudian faktor resiko kemungkinan infeksi resistensi, termasuk yang tadi saya bilang, riwayat infeksi sebelumnya, kolonisasi sebelumnya, data ekologi dari rumah sakit yang sebelumnya, kalau pasien itu merupakan pasien yang ditransfer ke rumah sakit kita, seperti itu. Kemudian identifikasi sumber infeksinya, apakah bisa dilepas atau tidak. Jadi ini untuk mengoptimalkan pengendalian dari si sumber infeksinya. Kemudian tadi regimen antibiotik yang akan kita gunakan itu harus memiliki penetrasi di jaringan yang memadai untuk lokasi infeksi yang memungkinkan. Jadi di sini diambil contoh bahwa piperacillin tazobactam itu harus dihindari pada pasien dengan dugaan infeksi sistem saraf pusat karena tazobactamnya itu tidak bisa melewati sawar otak seperti itu. Atau misalnya pasiennya mengalami dugaan bakteriemia pada konsentrasi serum yang rendah itu tigecycline kita harus hindari. Atau misalnya nanti pasiennya ada gangguan ginjal, maka antibiotik-antibiotik yang bisa eh, mempengaruhi fungsi ginjal pasien juga harus kita hindari seperti itu. Nah, ini berdasarkan eh, jurnal infeksi disease, ini didapatkan beberapa antibiotik broad spectrum yang bisa kita gunakan dalam menerapi pasien dengan diagnosa sepsis. Di sini ada piperacillin tazobactam, itu kita bisa berikan inisial dosisnya itu 30 menit sampai 4 jam. Ini dosisnya 4,5 gram IV selama 4 jam. Ada ceftazidime, itu kita bisa berikan 2 gram IV tiap 8 jam. Kemudian ada cefepime, ada imipenem, ada meropenem 1 sampai 2 gram tiap 8 jam. Dengan inisial dosisnya itu 1 gram secara intravena, di-push 3 sampai 5 menit baru kita berikan secara infus intermittent 30 menit. Kemudian ada antibiotik lain, Cipro, Levo, kemudian untuk bakteri gram positifnya bisa kita gunakan vancomycin, linezolid, daptomycin. Untuk antifungalnya sendiri itu kita bisa berikan mikafungin, kemudian kaspofungin kalau memang tersedia di rumah sakit. Nah, tapi tetap ini antibiotik-antibiotik yang bisa kita gunakan, tapi kita harus memperhatikan lagi bagaimana peta kuman yang ada di vaskes kita masing-masing seperti itu. Kalau misalnya contoh di vaskes saya, di tempat saya bekerja itu ketika pasiennya terdiagnosa em,
sepsis, maka yang akan diberikan itu adalah meropenem sebagai lini pertama seperti itu. Nah, nanti mungkin berbeda di rumah sakit rekan-rekan sejawat atau klinisi lainnya. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi peta kuman dan kondisi di rumah sakit kita masing-masing seperti itu. Jadi di sini sih sebenarnya peran dari bagian mikrobiologi juga nantinya untuk menerbitkan peta kuman tahunan di rumah sakitnya sebagai acuan untuk para klinisi menentukan antibiotik-antibiotik apa saja yang bisa digunakan untuk lini pertama pada pasien yang dengan sepsis. Begitu juga mungkin dengan PPAB. PPAB juga nanti itu berguna bagi acuan klinisi di masing-masing rumah sakit sebagai landasan untuk memberikan antibiotik empiris pada pasien dengan diagnosa tertentu, khususnya dengan sepsis ini. Seperti itu. Nah, ini adalah pemberian antibiotik kombinasi yang mungkin bisa kita berikan pada pasien-pasien dengan resiko sepsis. Kalau memang dia diikuti oleh penyebab-penyebab infeksinya, misalnya akibat pulmonari karena CAP, itu bisa kita berikan golongan beta-laktam, ampicillin sulbactam, atau ceftriaxone. Kemudian kalau dia ada resiko MRSA-nya, kita bisa berikan kombinasi dengan meropenem atau piperacillin tazobactam seperti itu. Begitu juga dengan kondisi-kondisi pasien yang lain HAP, ini bisa kita berikan juga vancomycin. Kemudian kita bisa berikan juga kombinasi dengan fluoroquinolone, aminoglikosida seperti itu. Nah, bagaimana dengan kombinasi antibiotik pada pasien dengan sepsis? Jadi, penggunaan kombinasi antibiotik ini adalah penggunaan dua kelas antibiotik yang berbeda dengan tujuan melawan satu patogen. Harapannya ini nanti kalau dia memiliki efek yang sinergisme, itu bisa meningkatkan efek dari si antibiotiknya sendiri. Kemudian, pemberian antibiotik kombinasi ini bisa juga bertujuan untuk memastikan spektrum antibiotik yang lebih luas dan cakupan empirisnya yang lebih memadai. Kemudian juga bisa mempercepat proses pembersihan bakteri patogen dari tubuh dan menjamin kerentanan patogen terhadap pengobatan. Jadi hampir sebagian besar kombinasi ini diharapkan adalah efek sinergisme yang bisa meningkatkan efek untuk membunuh si bakteri patogen ini. Tapi memang pemberian antibiotik secara kombinasi pada pasien sepsis ini masih beragam. Ada yang penelitian yang menyebutkan bahwa tidak ada efek yang signifikan ketika antibiotik itu diberikan secara monoterapi dibandingkan dengan yang diberikan secara kombinasi. Tetapi menurut pedoman dari survei Champion Sepsis tahun 2006 itu tetap menyarankan pemberian terapi kombinasi empiris untuk penanganan awal pada pasien shock sepsis. Kemudian IRSA juga mendukung penggunaan dua agen aktif terhadap basil gram negatif pada pengobatan empiris shock sepsis dengan harapan bisa meningkatkan peluang satu agen aktif terhadap patogen yang bersifat potensial. Jadi memang penggunaan antibiotik kombinasi ini disetujui sebagai terapi empiris oleh ahli atas dugaan infeksi patogen dari MDR. Jadi kalau memang pasiennya diduga shock sepsis, butuh terapi yang adekuat, kemudian pasiennya diduga terinfeksi bakteri patogen MDR, itu bisa digunakan bakteri kombinasi. Kemudian yang harus kita garis bawahi adalah pemberian antibiotik kombinasi ini harus dipersempit menjadi terapi yang sesuai setelah adanya respon klinis yang baik atau nanti setelah hasil kultur terbaru keluar. Dan berikanlah durasi yang lebih pendek, bahkan jika hasil kulturnya negatif. Jadi tidak bisa kita memberikan kombinasi antibiotik ini dalam jangka waktu yang lama. Tetap ketika kulturnya sudah keluar, maka kita harus menggunakan antibiotik definitif sesuai dengan hasil dari kultur yang ada. Nah, di sini berdasarkan Surviving Sepsis Campaign dijelaskan bahwa pemberian yaitu antibiotik kombinasi itu bisa diberikan. Terutama untuk pasien-pasien yang dengan resiko shock sepsis akibat MRSA, kemudian tadi pasiennya yang sudah
resikonya itu bakterinya sudah MDR, itu bisa digunakan 2 antimikroba gram negatif untuk menghambat pertumbuhan dari si bakterinya. Nah, bagaimana proses deeskalasi terapi antibiotika pada pasien dengan sepsis? Seperti yang kita ketahui bahwa deeskalasi ini merupakan proses penggantian dari antibiotik yang berspektrum luas yang tadi kita berikan di awal dengan antibiotik spektrum sempit atau antibiotik yang memiliki dampak ekologis rendah atau menghentikan penggunaan antibiotik kombinasi seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, deeskalasi ini merupakan komponen penting dalam penanganan sepsis. Tujuannya apa? Dia bisa menunjang keberhasilan program pengendalian antibiotik. Kemudian bisa juga mengurangi resistensi dari antimikroba. Selain itu juga bisa mengurangi reaksi obat yang tidak diinginkan dari antibiotik spektrum luas, misalnya ada infeksi superimpose, ada infeksi dari Clostridium difficile, dari MDRO atau jamur. Nah, berdasarkan pedoman Surviving Sepsis Campaign tadi, bahwa proses deeskalasi antibiotik ini bisa kita lakukan ketika memang bakteri patogennya itu sudah diketahui dari hasil kultur. Kemudian ketika kondisi pasien itu sudah membaik. Kalau memang pasiennya itu di ICU, kita bisa melihat dari 72 jam pasien setelah kita terapi antibiotik. Nah, untuk peluang dari deeskalasi ini harus kita nilai setiap hari berdasarkan status klinis pasien, sumber infeksinya, dan hasil kultur pasiennya. Nah, apakah antibiotik deeskalasi ini aman? Apakah nanti pasiennya nggak tambah terinfeksi kok nggak jadi tambah terinfeksi nih kalau kita ganti dari antibiotik yang spektrum luas ke yang justru lebih sempit? Mungkin itu pertanyaan yang sering timbul dari kita. Nah, dari hasil penelitian ini, hasil uji meta-analisa dari 14 penelitian, ini menunjukkan bahwa deeskalasi antibiotik itu tidak hanya aman, tetapi juga pasien yang mengalami deeskalasi antibiotik ini memiliki resiko kematian 28% lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang tetap kita pertahankan antibiotik spektrum luasnya, seperti itu. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa deeskalasi antibiotik pada pasien dengan sepsis ini aman. Nah, sini ada stopping antibiotik started empirically. Jadi jangan ragu untuk kita melakukan penghentian antibiotik empiris ketika memang tidak ada lagi bukti yang mendukung infeksi bakteri pada pasien setelah hasil diagnosis tersedia. Jadi kita bisa pertimbangkan untuk menghentikan antibiotiknya atau kita deeskalasi antibiotiknya. Dan tidak ada persyaratan untuk menyelesaikan terapi antibiotik hanya karena kita memulai antibiotiknya secara empiris. Itu. Nah, bagaimana dengan durasi terapi? Jadi, durasi per terapi ini merupakan salah satu langkah yang bisa kita lakukan juga untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik. Jadi, ketika kita sudah tahu bahwa kita men-treat pasien dan kita sudah tahu infeksinya itu ada di mana, kita bisa menggunakan acuan-acuan yang ada pada guideline. Misalnya di sini, kalau pasiennya CAP, kita bisa berikan 5-7 hari untuk beri antibiotiknya. Kalau pasiennya HAP, itu kita bisa berikan 7 hari. Kalau pasiennya PAP, misalnya kita bisa berikan juga selama 7 hari. Kalau pasiennya dengan urosepsis, kita juga bisa berikan 7 hari. Kalau misalnya pasiennya ada infeksi intraabdominal, kita bisa berikan secara 4 hari. Tapi ketika kita tidak tahu ini infeksinya dari mana ya, kemudian belum ada datanya, belum ada data dukungnya, kita bisa gunakan antibiotik itu sepanjang 7 hari. Atau kalau memang tidak ada perubahan pada pasien, itu bisa kita lakukan evaluasi pada penggunaan durasi antibiotiknya. Bisa diperpanjang sedikit sampai menunggu hasil kulturnya keluar. Nah, bagaimana cara kita mempertimbangkan pemberian atau durasi terapi antibiotik? Jadi kita harus lihat dulu faktor terkait pasiennya, tingkat keparahan penyakitnya, bagaimana respon klinis pasiennya, seperti itu. Kemudian jenis infeksinya, tingkat keparahan infeksinya, bagaimana sumber infeksinya, ada tidak MDR patogennya, seperti itu. Kemudian ketersediaan alat diagnosis pun harus kita jadikan pertimbangan. Apakah ada hasil laboratoriumnya, kemudian biomarker infeksinya, seperti itu. Apakah harus diberikan antibiotik secara panjang? Ya tadi,
Ketika memang tidak ada indikasi yang mengharuskan kita memberikan antibiotik jangka panjang, tidak usah diberikan karena resikonya ya resistensi meningkat, efek samping obatnya jadi lebih tinggi, kemudian biaya juga menjadi lebih tinggi seperti itu. Hasil penelitian juga, nah di sini kita dapatkan dari Surviving Sepsis Campaign juga bahwa ada planned duration of empiric. Jadi di sini hasil penelitian eh, RCT itu menunjukkan bahwa pemberian antibiotik pada pasien pneumonia dengan durasi 8 hari sampai yang kita berikan 15 hari itu outcome-nya nggak ada perbedaan seperti itu. Kemudian pasien yang mengalami bakteremia pun mau diberikan 5 hari atau 10 hari, 7 hari atau 14 hari ternyata dari hasil RCT ini tidak ada perbedaan yang berarti juga. Berarti memang ketika memang kita bisa memberikan antibiotik dengan shorter duration, durasi yang lebih pendek, ya kita berikan durasi yang lebih pendek untuk pasien kita. Begitu juga ini ada pasien dengan UTI, urinary tract infection, ternyata pemberian 5 hari dengan pemberian 10 hari itu tidak ada perbedaan yang berarti. Nah, apa sih biomarker yang bisa kita gunakan untuk menghentikan antibiotik? Sebenarnya yang bisa kita lihat itu selain tanda-tanda inflamasi leukosit, gitu, kita bisa lihat juga nanti dari nilai CRP atau yang lebih spesifiknya ini adalah prokalsitonin. Jadi prokalsitonin ini kita bisa lihat juga atau kita bisa jadikan juga sebagai acuan kita untuk memulai antibiotik ataupun kita untuk menghentikan terapi antibiotik. Jadi dia lebih spesifik untuk infeksi bakteri. Jadi bisa kita gunakan untuk inisiasi atau penghentian antibiotik. Kalau nggak ada, Bu, di vaskes di tempat kami, ya berarti kita harus menggunakan em, biomarker infeksi yang lainnya. Dan juga kita bisa melihat kondisi klinis dari pasien kita. Apakah sudah bisa dihentikan atau belum untuk antibiotiknya. Nah, kalau memang nanti dari hasil laboratorium kadar prokalsitonin pasien sudah kurang dari 0,5 atau sudah mengalami penurunan sebanyak 80% dari konsentrasi puncak prokalsitonin yang tertinggi, maka kita bisa lakukan penghentian terhadap antibiotik yang diharapkan nanti pasiennya bisa mendapatkan luaran hasil yang terbaik. Jadi untuk pemakaian biomarker prokalsitonin sendiri, ini dari hasil uji meta-analisa itu sudah menunjukkan efek menguntungkan dalam hal untuk mengurangi durasi pengobatan antibiotik, bahkan tren dalam mengurangi lamanya perawatan di ICU. Jadi dilihat dari nilai prokalsitonin pasien tanpa dampak buruk pada mortalitas. Ini uji dari meta-analisa yang kita dapatkan. Nah, ini juga ada RCT, 14 RCT juga menilai penggunaan prokalsitonin itu bisa digunakan untuk memandu durasi pengobatan antibiotik pada pasien dengan sepsis, di mana dua uji coba itu melibatkan pasien sakit kritis secara umum. Kemudian meta-analisa lainnya itu menunjukkan bahwa peningkatan mortalitas pada pasien yang ditangani menggunakan prokalsitonin dibandingkan dengan kontrol itu tidak ada efek lama pada pasien di ICU ataupun di rumah sakit. Nah, paparan antibiotik secara konsistennya ini menjadi lebih rendah pada pasien yang ditangani dengan prokalsitonin dan dilihat dari evaluasi klinisnya. Walaupun dalam banyak uji coba, total durasi terapi masih 7 hari atau lebih lama pada kelompok intervensi. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah optimalisasi dosis berdasarkan farmakokinetik dan farmakodinamik antimikroba. Nah, di sini mungkin farmasi, apoteker bisa terlibat nih dalam melihat PKPD dari pasiennya, sehingga nanti dosisnya bisa kita rekomendasikan ke klinisi seperti itu. Jadi, pasien sepsis ini bisa mengalami perubahan patofisiologis tubuhnya, di mana pasien-pasien yang sepsis ini bisa mengalami hiperdinamik, kemudian volume distribusi pasiennya meningkat, sehingga nanti untuk obat-obat yang sifatnya atau antibiotik ini yang bersifat hidrofilik, itu nanti akan penetrasinya akan lebih rendah ke dalam jaringan, sehingga nanti itu perlu dosis yang lebih tinggi untuk dosis awalnya seperti itu. Kemudian kita lihat juga apakah pasiennya ini mengalami kegagalan organ yang tadi, fungsi ginjalnya menurun, kemudian fungsi hati menurun. Nah, itu juga menjadi dasar kita untuk melakukan PKPD pada pasien. Jadi pada pasien sepsis ini, pembersihan ginjalnya menjadi meningkat, sehingga eliminasi obat oleh ginjal pun akan meningkat.
Nah, sebagai salah satu contohnya itu adalah dosis awal antibiotik golongan beta-laktam, aminoglikosida, glikopeptida itu harus ditingkatkan sebanyak 1,5 kali dari dosis standar. Seperti itu untuk dosis awalnya. Kemudian dari uji retrospektif juga menunjukkan bahwa pada 236 pasien kritis itu 50% pasien memerlukan peningkatan dosis standar antibiotik beta-laktam setelah pemantauan pertama kadar plasma antibiotik. Tapi mungkin untuk kita di Indonesia, pemantauan kadar plasma ini agak susah dilakukan ya, mengingat alatnya mungkin belum ada seperti itu. Tapi kita bisa lihat berdasarkan teori yang ada, atau nanti mungkin farmasinya bisa melakukan perhitungan manual, walaupun nanti mungkin agak menjelimet nanti hasilnya. Kemudian di sebuah studi multisenter juga ini menunjukkan bahwa dosis awal konvensional untuk banyak beta-laktam itu tidak cukup untuk mencapai target PKPD pada hari pertama pasien diterapi dengan antibiotik. Jadi memang berdasarkan penelitian ini dosisnya memang harus ditingkatkan sebanyak 1,5 kali dari dosis yang standar untuk pemakaian pertama agar antibiotik itu masuk ke dalam range terapi untuk konsentrasinya seperti itu. Nah, ini mungkin guideline yang bisa kita gunakan pada antibiotik-antibiotik yang membutuhkan PKPD tersendiri. Jadi golongan aminoglikosida, amikasin, gentamisin, kemudian golongan beta-laktam, vancomycin, fluoroquinolone. Nah, ini harus dilihat juga dan harus diperhatikan juga berat badan pasiennya, bagaimana fungsi ginjalnya seperti itu. Untuk antibiotik anti jamur juga itu golongan fluconazole, voriconazole itu juga sangat dipengaruhi oleh berat badan, kemudian fungsi ginjal, kemudian fungsi hati kalau memang pasiennya ada gangguan hati. Nah, sehingga tadi memang pemberian antibiotik pada pasien ini sifatnya sangat individual sekali. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan, dilihat benar-benar apakah dosisnya tepat atau tidak berdasarkan PKPD-nya seperti itu. Nah, apa saja sih yang harus kita monitoring pada pasien-pasien yang diterapi antibiotik pada pasien-pasien sepsis yang diterapi dengan antibiotik. Jadi ini monitoring ini harus dilakukan oleh semua elemen yang ada di rumah sakit, baik itu nanti klinisinya, perawatnya, farmasi klinisnya, seperti itu. Ini harus kita lakukan secara rutin sehingga kita bisa melihat, mengevaluasi apakah pemakaian antibiotik kita ini sudah tepat atau tidak, apakah ada perbaikan klinis atau tidak dari si pasiennya. Jadi yang harus kita monitoring secara berkala itu adalah kondisi klinis pasiennya, baik tanda-tanda vitalnya, suhunya, kalau memang ada luka, kondisi luka pasiennya seperti apa gitu. Kemudian bagaimana hasil labor dan biomarker infeksinya, apakah sudah ada penurunan, leukosit sudah ada penurunan, prokalsitonin sudah ada penurunan, CRP-nya sudah ada penurunan. Ini dievaluasi setidaknya setiap 3 hari. Jadi kan tadi 72 jam ya kita untuk mengevaluasi efektivitas dari si pemberian antibiotik kita. Kemudian durasi pemakaian antibiotik empirisnya sudah berapa lama. Nah, ini kadang kita karena klinisi mungkin pasiennya banyak, jadi mungkin tidak terpantau. Nah, kita lah sebagai farmasi, apoteker klinis, atau mungkin perawat yang ada di ruangan bisa membantu untuk melihat durasi pemakaian dari antibiotik empirisnya. Kalau memang nanti sudah pemakaiannya sudah cukup panjang, bisa diingatkan klinisinya. Misalnya pemakaiannya sudah cukup panjang, tidak ada lagi tanda klinis yang menunjukkan bahwa pasiennya ada infeksi, biomarker infeksinya sudah bagus semua. Nah, itu bisa kita ingatkan tuh ke dokternya. Apakah akan dievaluasi pemakaian antibiotiknya atau justru antibiotiknya kita bisa rekomendasikan untuk dihentikan seperti itu. Kemudian monitoring hasil kultur antibiotik. Ya, tadi hasil kultur antibiotik ini merupakan salah satu pedoman untuk melakukan deeskalasi antibiotik selanjutnya. Jadi sebelum antibiotik diberikan pertama kali itu kan antibiotik kulturnya sudah ada. Nah, kita harus follow up nih hasil kulturnya. Biasanya hasil kultur antibiotik ini bervariasi berapa lama keluarnya dari masing-masing rumah sakit. Kalau di rumah sakit saya itu antibiotik ini untuk kultur ini biasanya keluar di hari ke 5 sampai 7 hari. Jadi kita bisa monitoring tuh sudah keluar belum hasil kulturnya. Kalau emang hasil kulturnya sudah ada, kita lihat nanti bagaimana antibiotik empirisnya, apakah ada yang resisten ataukah tidak.
Nah, kita bisa pilih nih antibiotiknya yang paling bagus, penetrasinya paling bagus, kondisi sesuai dengan kondisi pasiennya, itu kita bisa pilihkan berdasarkan hasil kultur yang ada. Kemudian jangan lupa juga monitoring efek samping, kemungkinan-kemungkinan efek samping dari pemberian antibiotik tersebut, kemudian bagaimana interaksi antibiotik dengan obat lain, apakah ada atau tidak. Jika antibiotik itu berinteraksi dengan obat lain, interaksinya mayor misalnya, nah itu kita harus komunikasikan dengan klinisi kita gitu. Kemudian ketika efek samping itu terlihat, misalnya pasien yang mengalami alergi, ruam setelah pemberian antibiotiknya, atau pasien yang mengalami shock setelah pemberian antibiotik, itu harus dikomunikasikan segera dengan klinisi sehingga dapat dilakukan antisipasi atau pencegahan atau mungkin treat untuk mengobati efek samping yang sudah terjadi. Jadi di sini peran kita farmasi, apoteker, kemudian perawat ini diperlukan sekali seperti itu. Nah, bagaimana sih kita melakukan eh, progres atau proses pengendalian antibiotik di rumah sakit? Ini yang pertama, diperlukannya komitmen dari pemimpin yang ada di rumah sakit. Ini menjadi dasar utama kita agar kita bisa melakukan pengawasan, melakukan evaluasi eh, di rumah sakit kita. Jadi ketika sudah ada komitmen dari leadershipnya, baik itu berupa SK, kemudian pedoman, itu kita lebih enak untuk payung hukumnya sudah ada, kemudian kita juga lebih enak untuk melangkah untuk melakukan pengendalian aktif mikroba ini. Jadi di rumah sakit itu sebisa mungkin ada SK tentang atau ada komite mungkin atau ada tim PPRA yang memang bertanggung jawab untuk progres untuk mengendalikan resistensi antibiotik ini. Jadi kalau untuk di rumah sakit saya itu memang sudah ada tim PPRA sendiri. Nanti tim PPRA ini bekerja di dalamnya itu nanti ada dokter, ada farmasi, ada mikrobiologi, kemudian ada juga nurse. Nah, di situ juga di kebijakan atau di tim PPRA ini juga kita punya em, namanya itu tim PGA. Jadi tim PGA itu nanti yang berfungsi untuk merilis penggunaan antibiotik-antibiotik, khususnya antibiotik yang sifatnya watch. Jadi yang memang butuh perhatian sama resep antibiotik kita yang memang kita simpan banget. Nah, itu peng-ACC-annya, perilisannya itu harus sesuai atau harus atas dasar rekomendasi dari si eh, PGA-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dokter, termasuk nih meropenem. Jadi walaupun ada pasien sepsis dan butuh cepat, kalau di kami itu memang harus segera dikonsulkan ke bagian PGA-nya. Jadi PGA-nya akan merespon bahwa oh ini meropenemnya bisa diberikan. Jadi tidak jor-joran untuk memberikan antibiotik spektrum luas atau antibiotik yang memang kita simpan sekali untuk kasus-kasus yang sulit untuk mencegah resistensi antibiotik-antibiotik yang memang sudah kelasnya tinggi. Nah, itu memang membutuhkan ACC dan persetujuan dari tim PPRA, khususnya dari tim PGA antibiotik reserve-nya seperti itu. Kemudian ada juga kebijakan atau pedoman penggunaan antibiotik di rumah sakit. Jadi diperlukan sekali ini adanya PPAB, jadi yang menjadi landasan kita farmasi juga bisa melihat bahwa oh, antibiotik ini bisa nggak ya digunakan pada bakteri atau pada kondisi pasien A misalnya. Dan ketika nanti klinisi ada meresepkan suatu antibiotik yang tidak sesuai dengan PPAB-nya, nah kita bisa konfirmasi dulu pertimbangan dari klinisnya seperti apa, karena memang pemberian antibiotiknya tidak sesuai dengan PPAB yang sudah ada di rumah sakit kita. Jadi PPAB ini merupakan rekomendasi dari masing-masing KSM atau departemen-departemen yang ada di rumah sakit berdasarkan guideline mereka, berdasarkan takwiman yang ada di rumah sakit. Nah, itu nanti disatukan, dijadikan PPAB rumah sakit pedoman pemakaian antibiotik di rumah sakit kita masing-masing. Nah, jadi di sini farmasi juga berperan nih mengawasi pemakaian antibiotik yang ada di rumah sakit. Jadi kalau memang antibiotiknya tidak sesuai, itu kita bisa konfirmasikan dan ketika memang klinisi tetap mengkehendaki antibiotik yang di luar yang ada di PPAB, maka kita harus kembali melakukan
konfirmasi atau pertimbangan dengan melibatkan dari tim PPRA-nya. Jadi tim PPRA tetap yang akan memutuskan apakah pemakaian antibiotik di luar PPAB itu disetujui atau tidak seperti itu. Jadi itu salah satu bukti kendali antibiotik yang ada di rumah sakit seperti itu. Kemudian dibutuhkan juga multi professional teamwork. Jadi untuk kita mengendalikan resistensi antibiotik ini nggak bisa sendiri. Jadi semua elemen yang ada di rumah sakit harus terlibat, baik itu nanti dokter spesialis infeksi, divisi infeksinya, dokternya ini harus tahu nih, karena beliau yang menentukan nanti antibiotik apa, dia bisa melihat infeksi pada pasien ini, oh nanti kira-kira ini antibiotiknya harus seperti ini, kondisi pasiennya seperti ini, kemudian mikrobiologisnya juga harus eh, benar juga, harus cepat juga untuk proses kulturnya, kemudian untuk swab ruangan secara berkalanya, kemudian nanti untuk penerbitan antibiotik, antibiogram per tahunnya, seperti itu. Itu harus butuh juga nih. Kadang kita kan memang butuh data yang cepat dari mikrobiologis kita. Jadi memang mikrobiologis ini harus berperan juga dalam teamwork yang ada untuk melakukan pengendalian resistensi antibiotik ini. Kemudian eh, perawatnya. Jadi perawat ini baik di perawat di ruangan biasa ataupun perawat di ICU ini juga harus berperan dalam em, mengendalikan apa resistensi antibiotik ini. Jadi eh, perawat ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara dokter dengan nakes-nakes yang lain seperti itu. Jadi harus ada kolaborasi juga. Kemudian perawat juga yang mungkin melihat langsung perkembangan atau kondisi pasiennya eh, setiap waktu yang harus dilaporkan nanti ke klinisinya seperti itu. Kemudian bagaimana PPI-nya? PPI-nya berperan atau tidak? Nah, itu kan harus dilihat juga apakah misalnya momen cuci tangannya berjalan baik atau tidak, bagaimana proses transfer pasiennya, bagaimana tentang sampah infeksiusnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan farmasi sendiri, farmasi kita apoteker klinis tentunya juga harus berperan dalam pengendalian antibiotik yang ada, baik itu nanti membantu dokternya dalam melihat dosis pasiennya, PKPD obatnya seperti apa, kemudian mengingatkan dokternya jika memang harus ada obat-obat atau antibiotik yang harus di-adjustment, kemudian durasi antibiotiknya seperti apa, bagaimana pemberian antibiotiknya. Nah, itu harus dilakukan oleh kita apoteker eh, klinis atau apoteker yang ada di Bangsal seperti itu. Kemudian edukasi dan training yang harus dilakukan secara berkelanjutan itu untuk meningkatkan pemahaman dari kita masing-masing sebagai nakes, bagaimana penggunaan antibiotik itu sendiri, bagaimana strategi melakukan deeskalasi itu harus dilakukan secara berkala. Bagaimana kita mengontrol infeksi atau mengontrol sumber infeksi, nah, itu harus dilakukan juga edukasi dan pelatihan secara berkala. Kemudian monitoring dan evaluasi. Bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik yang ada di rumah sakit kita. Bagaimana pola konsumsi antibiotik yang ada di rumah sakit kita. Kita bisa lakukan itu secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau secara kuantitatif kita bisa menghitung pemakaian antibiotik kita dengan menggunakan rumus DDD, itu bisa dilakukan per 3 bulan sekali di masing-masing bangsal atau misalnya masing-masing KSM. Misalnya kita mulai dari KSM bedah dulu, kita lihat nih bagaimana pemakaian antibiotik pada pasien-pasien, misalnya pasien-pasien sepsis di ICU atau pasien-pasien di bedah di ruangan bedah seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan juga monitoring dan evaluasi pemakaian antibiotik secara kualitatif dengan menggunakan analisa atau algoritma dari Gleason. Jadi bagaimana itu pemakaian antibiotiknya berapa yang rasional, berapa yang tidak rasional seperti itu. Jadi itu kita bisa menjadi gambaran pemakaian antibiotik di rumah sakit kita dan bisa kita ini nanti lanjutkan atau kita laporkan ke bagian manajemen kita sehingga nanti mungkin kalau memang ada yang kurang kembali lagi bisa jadi nanti akan ada pelatihan lagi, kemudian akan ada edukasi lagi kepada eh, kita semua
nakes yang ada di rumah sakit. Kemudian bagaimana pola resistensi ini yang harus dilakukan terus nih setiap tahun. Pola resistensi antibiotik kita yang ada di rumah sakit ini seperti apa, bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa melihat, oh tahun ini antibiotik yang resisten ini misalnya ceftriaxone. Nah, kita sudah harus berpikir nih bagaimana eh, cara untuk membuat agar ceftriaxone ini misalnya kembali sensitif, apakah bisa kita tunda pemakaiannya selama beberapa bulan, kemudian nanti kita lakukan lagi uji sensitivitas, seperti itu bisa. Kemudian kita juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap outcome pasien dengan mengidentifikasi dari masing-masing area di tempat pasien itu dirawat. Jadi memang banyak sekali langkah-langkah yang harus bisa kita lakukan untuk melakukan pengendalian resistensi antibiotik di rumah sakit kita. Mungkin sebagai penutup, uh, bahwa sepsis ini merupakan daruratan medis dengan mortalitas dan luaran yang sangat tinggi. Kemudian pemberian antibiotik yang tepat dan pemberian antibiotik yang tepat dan tepat waktu itu merupakan satu landasan terapi untuk mencegah kematian dan komplikasi yang mengancam jiwa serta bisa mengurangi penyebaran dari resistensi antibiotik. Kemudian rumah sakit harus mengembangkan dan memperbarui secara berkala regimen antibiotik empiris spesifik untuk lokasi infeksi tertentu, kemudian menggabungkan antibiogram lokal dan antibiogram nasional, serta pola resistensi berdasarkan pedoman praktek untuk memfasilitasi peresepan antimikroba secara empiris. Kemudian kepemimpinan, kerjasama tim, kerangka kerja pelayanan antibiotik, rekomendasi PPK tentang durasi perawatan optimal, proses deeskalasi, algoritma berbasis prokasitonin, dan pendekatan penata laksanaan diagnostik baru, ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas perawatan pasien, khususnya pada pasien yang didiagnosa dengan sepsis atau shock sepsis, seperti itu. Ya, mungkin dari saya seperti itu saja. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan gambaran dan masukan yang baru tentang bagaimana cara kita men-treat antibiotik pada pasien-pasien dengan sepsis. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Winda Kirana Ade Putri atas materi yang luar biasa, sudah menjelaskan banyak sekali dan sudah masuk banyak sekali pertanyaan Ibu, baik melalui admin juga melalui Q&A. Akan saya bacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu di Q&A. Ada dari Dr. Thomas Subu. Pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan antibiotik kombinasi untuk sepsis pada pasien gizi buruk atau pasien HIV, Ibu Winda. Mungkin langsung dijawab oleh Ibu Winda. Silakan Ibu. Ya, jadi kalau penggunaan, oke saya lihat dulu ya Mbak ya. Baik. Ya, jadi kalau menurut pengalaman saya yang ada yang di rumah sakit saya itu, kalau ini memang pasiennya itu sudah terdiagnosa sepsis, kemudian dia mengalami HIV, tetap dokter untuk antibiotik yang sepsisnya itu kita tetap menggunakan antibiotik broad spectrum. Jadi kalau di kita itu meropenem tetap menjadi lini pertama. Nah, dan pasien-pasien yang HIV ini kan biasanya tetap menggunakan eh, kalau dia masih menggunakan terapi cotrimoxazole misalnya, nah itu bisa dikombinasikan dengan cotrimoxazolnya. Kemudian untuk antivirusnya sendiri itu tetap diberikan karena kan memang eh, penyakit utama pasien ini adalah HIV. Jadi memang antivirus pada pasien HIV sendiri itu kan tidak bisa kita putuskan seperti itu. Dan infeksi sepsis ini merupakan infeksi sekunder yang didapatkan akibat sistem imun pasien ini yang turun. Jadi sehingga memang bisa kita gunakan meropenem juga sebagai lini pertama pemberian antibiotiknya pada pasien sepsis ini, pada pasien sepsis dengan HIV ini seperti itu.
Terima kasih Bu Indah. Semoga menjawab pertanyaan dari Dr. Thomas Subuh. Jika ada tanggapan boleh dituliskan baik di Q&A atau kolom chat. Silahkan nanti Dr. Thomas menanggapi. Pertanyaan berikutnya dari APT Yusuf Firmanta. Selamat siang, izin bertanya. Disampaikan bahwa peta kuman di RS dapat dikatakan sebagai tools untuk menentukan antibiotik empiris yang tepat digunakan ke pasien. Nah, pertanyaan kami, kapan sebaiknya mengupdate PPAB dan pola kuman sehingga PPAB yang digunakan kan masih up to date atau masih relate dengan kondisi saat ini. Silakan Bu Winda. Ya, kalau yang di kita itu untuk peta kuman itu dilakukannya per tahun, apoteker Sejawat Yusuf. Jadi memang ada peta kuman di tahun 2023, kemudian ini peta kuman di tahun 2024. Nah, kalau sekarang kita pakai ini masih peta kuman yang ada di 2024 karena kan 2025 masih berjalan seperti itu. Jadi memang eh, se seidealnya itu untuk peta kuman kita lakukan setiap tahun seperti itu. Kalau untuk PPAB sendiri, kalau kita sih masih pakai kemarin yang di 2024, belum ada perbaruan eh, terbaru dari PPAB kita. Tapi memang idealnya sama seperti formularium, biasanya tim PPRA juga akan merangkum PPAB terbaru yang memang kalau memang ada revisi PPAB itu akan dilakukan juga setiap tahun seperti itu. Apoteker Sejawat Yusuf. Semoga menjawab pertanyaan dari Apoteker Yusuf dan jika ada tanggapan boleh langsung dituliskan. Kita akan menuju pertanyaan yang masuk melalui direct message atau pesan langsung ke admin. Pertanyaan dari Kak Indri Hapsadi di Surakarta, bagaimana pendekatan pemilihan antibiotik empiris pada pasien sepsis dengan riwayat penggunaan antibiotik berulang dalam 3 bulan terakhir? Kemudian apakah aman menghentikan antibiotik empiris jika hasil kulturnya negatif dan kondisi klinisnya membaik? Silakan Bu Indah. Ya, saya jawab dulu yang kultur ya. Jadi, eh, kan kita bisa melihat antibiotik itu kapan sebaiknya kita hentikan itu kan dilihat dari kondisi klinis pasien. Kalau memang kondisi pasiennya itu membaik dan dari tanda-tanda laboratorium misalnya itu terjadi perbaikan atau sudah ada di range normal, walaupun hasil kulturnya itu negatif tidak apa-apa, antibiotiknya itu kita hentikan seperti itu. Yang penting progres dari si pasiennya ini membaik, tanda-tanda infeksinya itu sudah teratasi, itu bisa kita hentikan untuk pemakaian antibiotiknya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Winda. Mungkin juga bisa kolaborasi dengan teman-teman ATLM ya Bu ya untuk tanda-tanda Iya, infeksinya yang sehingga pasti kan mereka tahu. karena kita farmasi ya, kita juga nggak bisa menentukan sendiri ya Mbak ya apakah antibiotik ini harus kita hentikan, tapi dengan melihat kondisi klinisnya demam tidak ada, leukosit baik, prokalsitonin sudah menurun, kita bisa memberikan rekomendasi ke dokter yang merawat. Dok, ini kondisi pasiennya udah bagus dok, kira-kira ini antibiotiknya mau kita stop atau seperti apa? Dan menurut pengalaman saya, itu klinisi sangat senang sekali ketika kita sebagai farmasis memberikan masukan seperti itu. Oh, jadi ini oke, kita stop seperti itu. Atau misalnya dok, ini udah 7 hari dok antibiotiknya, pasiennya udah nggak demam lagi, tanda klinis, tanda infeksinya sudah nggak ada. Kalau seandainya kita stop, gimana ya dok? Menurut dokter, oke kita stop antibiotiknya seperti itu. Kadang kan dokter itu karena pasiennya banyak ya mbak ya, kadang terkadang Betul, kan nggak betul. terpantau satu persatu kondisi pasiennya. Jadi peran kita sebagai farmasi itu sangat berarti sekali di situ. Betul, sebagai monitoring dan juga mengingatkan ya, Iya ya Ibu betul. Winda. Betul. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Kak Anastasia. Apa resiko jika pemberian antibiotik spektrum luas ditunda lebih dari 1 jam pada pasien dengan shock sepsis, Bu? Lalu, bagaimana peran antibiogram lokal dalam pengambilan keputusan antibiotik empiris tersebut? Silakan, Bu Winda. Ya, jadi tadi kan hasil penelitian sudah menunjukkan bahwa keterlambatan dalam kita memberikan antibiotik pada pasien sepsis itu bisa menyebabkan resiko kematian sekitar 4-9%. Jadi, pasien itu ketika infeksinya itu tidak segera kita atasin, itu pasien akan kita takutkan akan menjurus ke shock sepsis yang lebih parah yang bisa menyebabkan resiko terjadinya kematian seperti itu. Jadi memang penting sekali. Nah, untuk apa tadi Mbak yang kedua Mbak? Maaf. Mengenai bagaimana peran antibiogram lokal dalam pengambilan keputusan antibiotik empiris. Ya, jadi antibiogram lokal itu kan menggambarkan sensitivitas antibiotik yang ada di vaskes kita. Jadi ini yang lokal, ini kan misalnya di rumah sakit A nih, rumah sakit kita kayak rumah sakit saya. Itu kan sudah ada antibiogram sendiri. Misalnya untuk uh,
meropenem nih sebagai antibiotik yang spektrum luasnya sendiri ini misalnya masih sangat sensitif untuk bakteri-bakteri yang patogen tadi. Nah, itu bisa kita menjadikan acuan sebagai pemberian lini pertama pada pasien dengan sepsis. Tapi tidak selalu meropenem, Mbak. Di rumah sakit yang lain, saya juga sudah melihat bukan meropenem yang menjadi lini utama karena di sana yang paling sensitif itu adalah ampicillin sulbactam. Jadi yang menjadi lini pertama pada pasien dengan sepsis di rumah sakit A tersebut adalah ampicillin sulbactam seperti itu. Jadi memang bisa berbeda antara rumah sakit tergantung dari tingkat sensitivitas bakteri antibiotik tersebut terhadap bakteri-bakteri patogen yang ada di rumah sakit tersebut. Betul. Baik, terima kasih Bu Winda atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Anastasia. Jadi disesuaikan dengan sensitivitas antibiotik di rumah sakit tersebut, tidak selalu meropenem ya Bu ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Kak Dava Lindra dari Purwodadi. Apa kelebihan dan keterbatasan penggunaan biomarker CRP dibandingkan dengan PCT dalam manajemen antibiotik sepsis Bu? Lalu bagaimana langkah klinis jika radar PCT tetap tinggi meskipun kondisi pasien tampak membaik? Silakan Bu Winda. Ya, kalau procalcitonin sendiri itu baik secara guideline kita yang saya baca itu memang lebih sensitif terhadap penanda infeksi dibandingkan dengan yang CRP. CRP itu bisa kita gunakan, tapi memang guideline itu lebih menjurus ke procalcitonin karena dia lebih sensitif dan lebih spesifik, baik itu untuk bakteri terhadap infeksi bakteri ataupun penanda inflamasi lain seperti itu. Jadi tadi kan guideline juga sudah menyebutkan bahwa penunda apa penggunaan procalcitonin dalam menentukan permulaan antibiotik atau menghentikan antibiotik itu lebih bagus dan sudah dilakukan uji secara RCT-nya ataupun meta-analisanya seperti itu, Mbak. Yang berikutnya tadi, Berikutnya adalah bagaimana langkah klinis jika radar PCT tetap tinggi, Bu, meskipun kondisi pasien secara klinis itu tampak membaik. ya mungkin nanti karena saya di farmasi ya nggak bisa memutuskan secara sepihak bagaimana apakah untuk antibiotik ini tetap dilanjutkan atau tidak, tapi biasanya kalau dokter kalau melihat klinis pasien membaik itu bisa eh, dimulai SKD eskalasi dengan antibiotik yang lebih sempit atau kalau memang ini bisa dihentikan. Tapi tetap kita harus lakukan diskusi dulu dengan apa medis kita, klinisi kita. Jadi kita nggak bisa memutuskan sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Bu Winda atas jawabannya untuk pertanyaan dari Kak Dava Lindra dari Purwodadi. Silakan rekan-rekan jika ada pertanyaan lain bisa langsung raise hand saja, jadi tidak perlu diketik. Kita akan persilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan masuk lagi ya Bu Winda, karena pertanyaan yang masuk sudah terjawab. Ini mungkin kita bisa ambil dokumentasi terlebih dahulu. Kita ambil screenshot. Silakan pada rekan-rekan peserta bisa mengaktifkan kameranya. Kita ambil dokumentasi. Mungkin yang sambil bekerja bisa diaktifkan sebentar saja untuk dokumentasi. Ya, silakan teman-teman, masih kita tunggu sambil admin menyiapkan. Ya, boleh dibantu untuk senyumnya. 1, 2, 3. Boleh jempolnya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih saya ucapkan yang sudah menyempatkan ya, mungkin sambil dinas sepertinya ya ada yang backgroundnya ini lagi ada di ruangan. Baik, silakan teman-teman yang masih ingin berdiskusi bersama dengan Ibu Winda Kirana Ade Putri, masih ada waktu beberapa, silakan bisa langsung raise hand. Saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan langsung. Sudah cukup? Boleh direspon dong kalau sudah cukup. Mungkin bisa diberi reaction jempol atau tepuk tangannya untuk Ibu Winda. Ya, ya, sudah baik. Baik, sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Winda yang telah menyampaikan materinya pada hari ini.
luar biasa sekali. Sudah lengkap sekali pembahasan yang disampaikan atau dijelaskan oleh Ibu Winda, dan semoga menjadikan pembelajaran kita hari ini menjadikan kita semakin mendapatkan insight yang positif dan meningkatkan pelayanan kita pada pasien-pasien kita. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih pada seluruh peserta yang telah menyimak pada hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk sesama. Baik Bu Winda, kami juga mohon maaf dari panitia jika selama jalannya sesi diskusi tanya jawab ada salah-salah kata. Bu Winda jangan bosan-bosan, nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi diskusi berikutnya ya Ibu. Iya Mbak, terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih Bu Winda, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya hari ini Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, peserta webinar yang kami hormati, selesai sudah sesi diskusi kita bersama dengan Ibu Winda Kirana Ade Putri pada hari ini yang telah membahas mengenai bagaimana peran apoteker pada tata laksana pasien dengan sepsis. Dan jangan lupa untuk besok hari kita masih akan ada diskusi bersama dengan dua narasumber lainnya yang tak kalah luar biasa, yaitu ada Dr. Tulus Satriasih SPVFK dan juga ada Apoteker Rahmanintias Nuri Fahmi Clean Farm, yang tentunya akan membawakan materi-materi yang tak kalah luar biasanya tentang manajemen pengendalian resistensi antibiotik pada pasien sepsis. Dan tak lupa saya juga mengingatkan pada seluruh peserta yang telah memulai pembelajaran pada hari ini, dapat diselesaikan pembelajarannya hingga 100% di Pelataran Sehat, sehingga bisa dicek untuk SKP dan sertifikat sudahkah masuk atau belum. Kemudian jika ada kendala mengenai pembelajaran, bisa langsung mengirimkan kendala atau tangkapan layar atau screenshot ke admin kami agar mendapat tata laksana. Kemudian akhir kata, saya Dinda Syakun serta segenap panitia mohon maaf atas salah kata. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di webinar esok hari. Kita akan belajar kembali bersama dengan narasumber yang luar biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, selamat siang.